Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Insya Allah, Allahu Akbar. Nah, pada hari ini kita belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Kemudian subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pembelajaran 5. Kita belajar pembelajaran 5. Nah, sebelum kita belajar, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu 1. Dengan mengamati teks pada tampilan slide PowerPoint, siswa dapat menganalisis maksud ungkapan penyelesaian masalah dalam kurung sederhana dalam hidup bertetangga dengan tepat. Nomor 2. Dengan mengamati teks pada tampilan slide PowerPoint, siswa dapat menuliskan kalimat penyelesaian masalah dalam kurung sederhana dengan tepat. Nomor 3, dengan membaca teks pada tampilan slide PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak dalam kehidupan bertetangga dengan tepat. Nomor 4, dengan memahami kewajiban dan hak berkaitan dengan hewan peliharaan, siswa dapat menceritakan pengalaman sehari-hari dalam bertetangga dengan percaya diri. Dengan nomor 5, dengan mengamati masalah dalam cerita pada tampilan slide PowerPoint, siswa dapat menentukan 2 bilangan yang hasil kalinya diketahui dengan tepat. Nomor 6, dengan mengamati video pembelajaran tentang perkalian, siswa dapat membuat perkalian 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan benar. Ya, kemudian sekarang coba simaklah teks berikut ini. Judulnya, apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Ya, sekarang ibu akan membacakan teks yang ada pada hewan peliharaan yang di atas tadi. Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kemudian yang kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Kemudian ada yang ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Kemudian yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan nomor 5. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Nah, di dalam teks tadi banyak sekali kita temui permasalahan yang terjadi. Contohnya, lantai rumah Bu Siti tadi, rumah Ibu Siti, banyak sekali kita temui kotoran ayam. Nah, sedangkan Ibu Siti tidak memelihara ayam. Banyak sekali permasalahan yang kita temui. Nah, di sini anak ibu bisa menuliskan kalimat penyelesaian masalah pada teks yang sudah kita bacakan tadi atau ibu bacakan tadi. Nah, di sini ada kalimat penyelesaian masalahnya. Jika kita memiliki hewan peliharaan, maka contohnya tadi. Contoh 1 untuk penyelesaian masalahnya yang ada pada teks di atas. Jika kita memiliki hewan peliharaan, maka kita harus menjaga atau merawatnya dengan baik. Nah, kita tidak boleh membiarkan hewan tersebut berkeliaran bebas di lingkungan. Nah, untuk jawaban nomor 2, 3, 4, dan 5, anak ibu bisa mengerjakannya sendiri. Nah, alhamdulillah ternyata anak ibu semuanya pintar-pintar. Anak ibu semuanya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi pelajaran kita, yaitu setiap orang wajib menjaga kenyamanan lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, maka ada kewajiban yang harus kita lakukan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti gambar di bawah ini? Anak ibu bisa menceritakan pengalamannya
di depan kelas tentang memelihara hewan peliharaan. Kemudian anak ibu juga bisa menceritakan kewajiban kita jika kita memiliki hewan peliharaan. Apa yang harus kita lakukan? Apa kewajiban yang harus kita lakukan di dalam kita memelihara hewan peliharaan? Nah, di sini ada 5 buah gambar yang akan anak ibu ceritakan tentang hewan peliharaan. Yang pertama ada gambar ikan. Yang kedua ada gambar kucing. Yang ketiga ada gambar anjing. Yang keempat ada gambar burung. Yang kelima ada gambar ayam. Nah, kelima gambar tersebut adalah contoh hewan peliharaan yang kita pelihara. Anak ibu bisa menceritakannya dengan sebaik mungkin dengan pengalaman yang anak ibu miliki tentang hewan peliharaan. Kemudian di sini kita ada permasalahan lagi. Dayu memiliki banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat ayah Dayu? Berapa batang bambu yang dibutuhkan ayah Dayu untuk satu kandangnya? Nah, di sini terlihat pada gambar Dayu sedang bermain dengan kelincinya. Kemudian di samping Dayu terlihat ada kandang kelinci yang dibuat oleh ayah Dayu. Iya. Sekarang tadi jumlah ayah Dayu membuat kandang kelinci dengan jumlah bambunya seluruhnya ada 900 batang. Jika ayah Dayu membuat 10 kandang, maka untuk setiap kandang hanya dapat menggunakan 90 batang bambu. Berarti di sini ada 90 batang bambu dikalikan dengan 10 kandang. 90 dikali dengan 10 kandang, maka hasilnya yaitu 900. Ya. Kemudian anak ibu bisa membuatnya dengan alternatif lain, dengan jumlah kandang yang berbeda dengan hasil kali 900. Nah, hasil kalinya tadi 900, berarti kita bisa membuat dengan jumlah bambu 60. Kita bisa membuat dengan jumlah bambunya 60 dikali dengan 15 kandang. Ya, 60 batang bambu bisa kita kali dengan 15 kandang, hasilnya juga 900. Iya. Nah, sekarang untuk nomor 2, 3, 4 dan 5, anak ibu bisa mengerjakannya sendiri dengan didampingi oleh orang tuanya. Nah, alhamdulillah ternyata anak ibu bisa mengerjakannya sendiri dengan jawaban yang benar. Nah, pembelajaran kita hari ini berarti cukup sampai di sini. Nah, ibu akan memberikan kesimpulan dengan pembelajaran kita hari ini. Berarti kita kalau memiliki hewan peliharaan, maka kita wajib menjaganya dengan baik. Kita tidak boleh membiarkan hewan peliharaan kita berkeliaran bebas di lingkungan, atau hewan peliharaan kita mengganggu tetangga kita. Berarti kita harus menjaganya dengan baik. Nah, hidup bertetangga kita juga harus saling menyayangi, harus saling menghormati. Udah. Untuk pelajaran kita hari ini, ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.